Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Alma-Ata Channel yang terhormat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini Alma-Ata Center for Global Health akan menyampaikan update penanganan COVID-19 baik nasional maupun internasional dari sumber data yang valid. Juga akan disampaikan lesson learned dari beberapa negara yang telah menjalankan lockdown. Update akan disampaikan oleh epidemiologis dari Universitas Alma-Ata, Prof. Hamam, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan dan saya cintai, izinkan saya di sini menyampaikan kajian tim kami dari Alma-Ata Center for Global Health tentang perkembangan terakhir dari COVID-19, baik itu secara nasional maupun global, yang kita analisis berdasarkan sumber data yang valid. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bangsa Indonesia, dan lebih-lebih mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sumbangsih Alma-Ata Center for Global Health dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Berikut saya sampaikan data-data yang kita bisa lihat bersama sampai hari ini 24 Maret 2020. Kita tahu bahwa COVID-19 yang mulanya berasal dari satu kota namanya Wuhan di Cina daratan, hari ini telah menyebar ke berbagai negara di seluruh benua, dan hari ini jumlah kasus dari COVID-19 berdasarkan informasi 24 jam terakhir yang kita catat, sebenarnya mulai tadi malam ya, sampai dengan tadi malam, itu ada 332.930 kasus dan 40.788 diantaranya adalah kasus baru. Maknanya di dalam 24 jam terakhir ya, secara global di seluruh dunia ada sejumlah 40.788 kasus baru, dan itu tersebar di berbagai negara dari semua benua. Slide. Nah, per detik ini atau beberapa menit yang lalu ya, dari sumber yang berbeda, yaitu dari Center for System Science and Engineering Johns Hopkins University, yang merupakan sumber data yang valid dan real time. Beberapa menit yang lalu kita mencatat bahwa secara keseluruhan jumlah kasus COVID-19 ada 383.908 secara keseluruhan di seluruh dunia, di mana 16.587 itu menjadi korban meninggal dunia. 102.536 di antara kasus-kasus tersebut telah sembuh. Slide. Nah, ini kita lihat datanya ya, dari waktu ke waktu, mulai dari Januari 22 yang terekam baik di WHO maupun di sistem yang dirancang oleh Johns Hopkins University. Kita tahu bahwa jumlahnya naik dari waktu ke waktu dan kenaikannya terutamanya sangat tajam sekali setelah bulan Maret ya. Awal Maret naik sangat tinggi sekali, baik itu kasusnya maupun jumlah yang mati naik tinggi sekali. Slide. Nah, sebarannya seperti apa? Sebaran dari COVID-19 di seluruh dunia kurang lebih seperti ini. Hari ini 24 Maret 2020 sebarannya China still number one, masih nomor satu dalam hal jumlah kasus. Tetapi kalau kita lihat jumlah kasus baru itu sudah jauh lebih kecil dibandingkan
pendatang-pendatang baru seperti Italia, USA, Spain, Germany, dan lain-lain. Kita lihat bahwa di China dalam 24 jam terakhir, atau maksud saya hari ini tercatat hanya 78 kasus baru, 7 diantaranya, maksud saya ada 7 kematian karena COVID-19 di dalam satu hari ini. Sebaliknya kalau kita lihat di Italia, jumlah kasusnya sekarang sudah mencapai 63.927. Kematiannya yang sangat fantastis, kurang lebih 2 kali dari apa yang terjadi di Cina, asal mula daripada COVID-19 itu sendiri. Dan kejadian yang sangat dramatis kenaikannya itu ada di USA. Dalam kurun waktu 24 jam ada kenaikan kasus baru sebanyak 2.414. Itu suatu kenaikan yang sangat luar biasa dalam 24 jam terakhir. Ada 29 kematian yang baru dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian di Amerika 582. Nah, sebaran berikutnya kita sudah lihat di beberapa negara di Eropa, Spanyol, Jerman, France, ini menyusul menjadi juara-juara di dalam jumlah COVID-19. Slide. Nah, sudah cukup lama menjadi perdebatan apakah lockdown menjadi suatu strategi yang efektif untuk menurunkan laju COVID-19. Seberapa efektif dari lockdown itu, dan kalau memang itu efektif, pada hari keberapa diharapkan laju dari COVID-19 itu mulai bisa turun. Baik, kita akan analisis lebih jauh. Slide. Nah, ini grafik yang dibuat oleh Alma-Ata Center for Global Health, menunjukkan bahwa distribusi dari kasus COVID-19 dari hari ke hari. Ini jumlah kasus baru. Jadi pada tanggal 21 Januari, di mana rekor pertama yang dicatat oleh WHO maupun oleh sistem yang dirancang oleh Johns Hopkins University, itu mulai mencatat. Di sini 21 Januari tercatat ada 278 kasus baru. Kasus itu terus meningkat sangat tajam, terutama memasuki bulan Februari. Dan puncaknya itu pada tanggal 6 Februari 2020. Nah, hebatnya ialah setelah tanggal 5 jumlah kasus baru terus menurun, dan hari-hari ini kasus baru jumlahnya melandai. Slide berikutnya. Nah, berbeda dengan Korea, mulainya lebih belakangan. Dimulai kurang lebih pada tanggal 19 Februari, kemudian puncaknya pada tanggal 29 Februari 2020, dan kemudian turun. Pertanyaannya, kenapa itu turun? Baik di China maupun di Korea Selatan. Apakah karena lockdown di China yang punya efek yang cukup signifikan, atau kalau di Korea Selatan itu rapid test yang sangat masif dilakukan secara serentak, kemudian corona lalu bisa tercegah. Slide berikutnya. Mari kita lihat bersama-sama grafik ini yang Center for Global Health Alma-Ata menyajikan. Nah, kita mencatat bahwa di China lockdown itu diberlakukan pada tanggal 23 Januari. Pada waktu itu jumlah kasus baru itu ada 262 dalam 24 jam. Dan jumlah kumulatif daripada kasus COVID-19 itu baru sampai pada angka 830. Pada waktu itu kota Wuhan di lockdown, dikunci mati, di mana orang-orang penduduk di Wuhan diminta untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana. Polisi
terus aktif memantau kebijakan lockdown, memastikan bahwa orang-orang tidak keluar dari rumah masing-masing. Efeknya ialah bisa kita lihat ini mulai tanggal 6 ya. Mulai tanggal 6 Februari persisnya sebenarnya setelah hari ke-13 dari lockdown, jumlah kasus baru mulai turun ya, jumlah kasus baru mulai turun. Dan penurunan itu diikuti di hari-hari berikutnya sehingga penurunan itu terus berlanjut ya, dan hari ini kita bisa melihat jumlah kasus baru sudah sangat sedikit dibandingkan justru pendatang-pendatang baru yang mulai ada kenaikan kasus baru. Hal yang sama ini di Korea Selatan yang warna biru. Yang dilakukan oleh Korea Selatan bukan lockdown, tetapi satu effort yang dimulai dengan rapid test dilakukan secara masif. Dalam sehari bisa melakukan lebih dari 15.000 tes ya. Ternyata Korea Selatan juga berhasil ya, menurunkan laju COVID-19. Kita lihat Korea Selatan melakukan kebijakan rapid test itu pada tanggal 25 Maret ya. Kemudian selang beberapa hari, jadi ini sepertinya lebih pendek dibandingkan di China ya. Kalau di China mulai hari ke-14 itu mulai turun, tapi kalau kita lihat di Korea Selatan ya, itu kurang lebih pada hari 1, 2, 3, 4 hari kelima ya, mulai turun secara drastis dan penurunan itu sangat signifikan dari waktu ke waktu, dan sampai hari ini kasus baru menjadi landai di dalam angka yang cukup rendah. Maknanya apa? Maknanya sesungguhnya baik lockdown maupun rapid test sebenarnya cukup efektif untuk bisa menurunkan laju dari COVID-19. Pertanyaan tadi, pada hari keberapa itu laju COVID-19 bisa turun ya, sebagai dampak daripada lockdown ataupun rapid test? Nah, pengalaman Cina itu pada hari ke-14, sedangkan di Korea Selatan dengan rapid test itu pada hari kelima, jadi lebih pendek. Maknanya apa? Bukan apa-apa. Bisa jadi lain negara, lain ceritanya. Tapi yang pasti bahwa lockdown maupun rapid test membutuhkan upaya yang sangat serius. Tanpa keseriusan, baik lockdown maupun rapid test mungkin tidak akan punya arti apa-apa. Seperti kita tahu, Korea Selatan menggunakan rapid test juga sangat disiplin. Para penduduknya secara sukarela ya, pada datang pada pusat-pusat pelayanan tes, termasuk diantaranya adalah ada drive-thru yang melayani rapid test itu sendiri. Slide. Nah, ini apa yang terjadi di Italia. Italia lockdown itu diberlakukan ketika jumlah kasus yang ada sudah mencapai puluhan ribu, jadi berbeda sekali. Sudah 10.149 dan pada waktu itu jumlah kasus baru ada 1.797. Maknanya apa? Maknanya Italia terlambat di dalam memulai lockdown. Nah, kita lihat juga ini. Nah, pada tanggal 10 Maret dilakukan lockdown. Nah, puncaknya kita lihat pada bulan Maret tanggal 22. Itu puncaknya, mudah-mudahan ini ya, dan tanggal 23 sudah mulai ada penurunan. Jika akan disusul dengan penurunan kasus baru di hari-hari berikutnya, itu maknanya bahwa dampak dari lockdown sudah mulai bekerja. Maknanya apa? Hampir sama ini dengan di China. Bedanya apa? Bedanya karena Italia terlambat, maka jumlah korban daripada COVID-19 jauh lebih besar dibandingkan apa yang terjadi di China. Maknanya apa? Baik rapid test maupun lockdown harusnya dilakukan pada tahap-tahap awal ketika jumlah kasus di suatu negara itu belum terlalu banyak sehingga jumlah korban bisa diminimalisir. Slide. Nah, ini apa yang tadi di Malaysia ya, lockdown itu dilakukan atau diumumkan pada tanggal 16 Maret ya. Pada waktu itu
kasusnya baru mencapai 566 maksud saya, dan jumlah kasus baru pada waktu itu, pada hari itu ada 315. Mungkin ini akan menjadi contoh yang baik jika Malaysia berhasil ya, menurunkan sebelum hari ke-14. Hari ke-14 itu hari inkubasi daripada COVID-19. Maknanya waktu terpanjang dari masa inkubasi COVID-19. Jika ada penurunan yang berkelanjutan, paling lambat pada hari ke-14, itu bisa berarti bahwa Malaysia berhasil menekan laju dari COVID-19 dan tidak mengorbankan rakyat Malaysia dalam jumlah yang banyak. Ya. Slide. Nah, begitu juga ini di Filipina, lockdown sudah dimulai ketika jumlah kasusnya baru mencapai 140, ya, dan mudah-mudahan Filipina ini bisa berhasil dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain, termasuk ya bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia dan para pembuat kebijakannya tidak terlambat mengambil keputusan. Tidak terlalu penting apakah itu lockdown ataupun rapid test. Yang pasti kualitas daripada lockdown dan rapid test itu sendiri yang menjadi kunci apakah berhasil atau tidak berhasil menurunkan laju dari COVID-19. Slide. Nah, ini Indonesia. Ya, hari ini tanggal 24 kemarin itu jumlahnya sudah 579. Ya. Mudah-mudahan rapid test yang dimulai pada 22 Maret ini kualitasnya bisa memadai dan dengan demikian punya punya power untuk bisa menurunkan laju COVID-19 di Indonesia. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia dan khususnya bagi para policy makers yang hari ini sedang sama-sama berjuang dengan masyarakat menangani COVID-19. Mari kita jaga kesehatan kita jaga kesehatan orang-orang di sekitar kita, dan mari kita selamatkan bangsa Indonesia dari bencana virus corona. Salam zero corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.